aku Alfiani Sakya dengan NPM 25010130126. Di sini saya akan mengerjakan UAS Papikom. Soal yang pertama, yaitu sisipkan dua tabel dan dua gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Nah, kita yang pertama menyisipkan tabel yang satu dulu. Nah, tabel yang satu itu instruksinya menjelaskan tentang ringkasan ekonomi hijau. Kita ke menu insert, terus kita sisipkan tabel, kita pilih berapa kolom dan berapa baris. Oke, kita kita edit dulu tabelnya biar nanti tulisannya di tengah. Oke, sudah. Yang pertama kita tulis dulu aspeknya apa saja dan keterangan. Yang pertama, yang kita masukkan ke aspeknya itu pengertian dari ekonomi hijau sendiri. Nah, berdasarkan materi di atasnya, ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Kita tulis dulu keterangannya. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu prinsip utama dari ekonomi hijau sendiri. Prinsip utamanya Prinsip utamanya yaitu efisiensi sumber daya, terus emisi karbon rendah, dan yang ketiga, inklusivitas sosial, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan jangka panjang. Kita masukkan dulu materinya. Aspek yang ketiga yaitu manfaat dari ekonomi hijau sendiri. Manfaat dari ekonomi hijau yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga keanekaragaman hayati. Juga. Yang keempat, sebagai peningkatan efisiensi dan sumber daya. Aspek yang kelima, yaitu tantangan. Tantangan dari penerapan ekonomi hijau yang pertama adalah biaya transisi awal yang tinggi. Yang kedua, kurangnya regulasi atau insentif. Yang ketiga, yaitu perubahan perilaku masyarakat. Yang keempat,
Resistensi dari industri konvensional. Selanjutnya, aspek yang selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Contoh penerapannya yang pertama, penggunaan energi terbarukan seperti energi tenaga surya, angin, dan air. Yang kedua, pertanian organik dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu transportasi publik ramah lingkungan. Yang keempat, industri daur ulang dan ekonomi sirkular. Aspek yang selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam ekonomi hijau. Peran pemerintah yang pertama yaitu menyediakan regulasi dan insentif hijau. Terus yang kedua yaitu investasi dalam riset dan inovasi hijau. Yang ketiga yaitu edukasi publik tentang keberlanjutan. Aspek yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam ekonomi hijau. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, konsumsi produk lokal dan ramah lingkungan. Yang ketiga, daur ulang dan pengelolaan sampah secara mandiri. Nah, karena ini tabelnya kepisah di halaman selanjutnya, berdasarkan pedoman skripsi FE, di mana tabel yang pisah judulnya harus ngikut di tabel yang terpisah tersebut. Caranya itu kita blok judulnya, terus kita klik kanan ke tabel properti, terus repeat as header row. Klik OK. Setelah itu judulnya sudah ada di tabel yang berikutnya. Setelahnya kita blok tabelnya, terus klik kanan untuk menginsert captionnya. Kita ke new label, terus kita tulis tabel. Karena tabelnya berada di bab satu, maka tabelnya satu titik, klik OK. Setelah itu kita insert captionnya, itu ringkasan ekonomi hijau. Nah, ketentuan dari caption tabel sesuai pedoman yaitu di atas tabel sebelah kiri. Itu kita ke tabel kedua yaitu tentang penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Kita insert dulu tabelnya. Kita kasih keterangan dulu yang pertama itu. Pertama itu negara, terus yang kedua kebijakan utama, yang ketiga sektor prioritasnya, terus tantangannya. Nah, negara yang pertama yaitu Jerman. Di Jerman sendiri, kebijakan kebijakan utamanya yaitu tentang transisi energi terbarukan dan subsidi energi hijau.
Sektor prioritasnya itu ya energi terbarukan dan di sektor transportasi. Dan tantangan mereka dalam melaksanakan penerapan ekonomi hijau yaitu biayanya tinggi, transisi, energi, dan ketergantungan awal pada batu bara. Setelah itu, negara yang kedua yaitu Korea Selatan. Kebijakan utama mereka yaitu Green New Deal dan investasi besar dalam teknologi ramah lingkungan. Sektor prioritas mereka yaitu teknologi hijau dan infrastruktur kota. Tantangan mereka dalam penerapan ekonomi hijau adalah ketimpangan distribusi proyek hijau antar daerah. Negara yang ketiga yaitu Denmark. Nah, kebijakan utama mereka yaitu pajak karbon, subsidi untuk energi angin. Sektor prioritas mereka yaitu energi angin, efisiensi energi. Tantangan mereka dalam penerapan ekonomi hijau adalah cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi energi angin. Negara yang selanjutnya yaitu Tiongkok. Kebijakan utama mereka yaitu investasi besar dalam energi, terbarukan dan kendaraan listrik. Sektor prioritasnya yaitu energi surya, mobil listrik, dan daur ulang. Tantangan mereka dalam pelaksanaannya itu polusi industri dan pertumbuhan ekonomi yang masih berbasis karbon. Negara selanjutnya itu Kenya. Kebijakan utama mereka itu pengembangan energi geotermal dan solar serta pertanian hijau. Sektor prioritasnya itu energi geotermal dan pertanian berkelanjutan. Tantangan mereka dalam penerapannya itu pendanaan dan infrastruktur yang masih terbatas. Negara yang terakhir yaitu Indonesia. Kebijakan utamanya yaitu strategi ekonomi hijau nasional atau NDC dan transisi energi dan konservasi hutan. Untuk sektor prioritasnya yaitu energi terbarukan, kehutanan, dan pertanian. Tantangannya yaitu ketergantungan pada batu bara dan pembiayaan yang masih minim. Setelah itu kita kasih captionnya di klik kanan, terus di blok dulu, terus kita klik kanan, insert caption. Tabel karena tabelnya masih berada di bab satu, kita lanjutkan dari eh, setting yang awal tadi ya. Jadi tabel ini menjadi tabel 1.2 dan posisi posisi captionnya itu di atas tabel. Kasih caption penerapan ekonomi hijau di berbagai negara.
Setelah itu kita akan melanjutkan gambarnya. Kita ambil gambarnya dari data yang sudah tersedia. Ini kita salin, terus kita tempel di sini. Kita salin gambarnya, terus kita klik kanan, insert caption, gambar satu, karena gambarnya masih berada di bab satu. Klik kanan, oke. Terus kita tulis captionnya yaitu ilustrasi dari ekonomi hijau. Kalau gambar, itu captionnya berada di bawah gambarnya, tidak di kiri atas. Setelah itu kita insert gambar yang kedua, yaitu ilustrasi green economy. Kita ambil gambarnya dari data yang sudah tersedia ini. Kita tempel di bagian tadi. Nah, karena ini gambarnya masih di bab yang pertama, bab satu, jadi kita lanjutkan pakai setting yang tadi. Insert captionnya adalah ilustrasi green economy. Setelah itu kita buat daftar tabel dan daftar gambarnya. Kita taruh di paling akhir ya, kita buat lampiran baru. Ini, ini kita tulis lampiran. Kita tulis ini kita tulis lampirannya dulu. Lampiran. Untuk insert daftar tabel. Kita ke reference, setelah itu ke ini, table of figure. Kita pilih yang captionnya tabel. Klik OK. Sudah jadi, setelah itu kita buat daftar gambarnya. Sama seperti tadi, ke menu reference, terus insert menu reference. Kita pilih yang gambar. Klik OK. Selesai. Selanjutnya, yang nomor dua, yaitu kita diminta untuk mengatur peraturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan membuat daftar isi. Yang pertama, kita membuat multi-level list terlebih dahulu. Kita ke multi-level list dulu, kita atur mulai dari heading 1, heading 2, dan heading 3. Ke heading 1 terlebih dahulu, heading 1, levelnya 1, terus ininya kita hapus terlebih dahulu, kita ganti bab bab 1. Terus ke heading 2, ini kita pilih heading 2, level 2, kita hapus dulu. Kita pilih levelnya, yaitu level 1, titik, yang ini. Kita pilih yang ini, dan karakternya, paste. Kita ke heading 3, kita pilih ininya, link to level to style-nya, heading 3, terus level to show-nya itu 3, kita harus terlebih dahulu, kita pilih level, include level 1 dulu, titik, terus level 2, setelah itu kita number style-nya 1, 2, 3. Terus kita centang yang legal style numbering. Ini space. Yang heading 2 juga tadi legal ya. Centang. Kita ke heading 3 lagi. Oke, sudah, klik OK.
Setelah itu kita setelah kita setting, setelah itu kita benerin nih bar headingnya. Kita hapus dulu. Ini itu pakainya heading 1. Bold, kita taruh di tengah. Ini di shift F. Oke. Setelah itu yang setelah itu kita akan membuat daftar isinya. Kita taruh di bagian paling awal. Setelah itu kita akan membuat daftar isinya. Kita taruh di paling awal ya. Eh,
Ini kita kasih daftar isinya. Masuk ke reference, terus masuk ke sini, table of figure. Kita klik. Oh, oh. Setelah itu kita masukkan daftar isinya di halaman paling awal ya. Kita ke menu reference, terus table of contents. Kita pilih yang ini. Kita benerin dulu. Ini. Selesai. Si dan nomor halaman. Nah, pada pedoman skripsi itu marginnya 4,433 ya, dan spasinya itu 1,5. Kita benerin dulu. Kita masuk ke menu layout, ke margin, pilih yang 4,433.
Selesai. Setelah itu kita akan membuat halaman pada artikel ini. Untuk membedakan section, kita pakai next break ke layout. Terus ini kita klik dulu di depannya, bawah sini. Kita pisah dulu tiap halaman. Setelah itu kita ke klik headingnya. Ini ke page of number. Kalau sesuai pedoman skripsi itu setiap halaman yang ada babnya itu penomorannya di bawah tengah. Ini different first page di sini. Ini page of number bottom. Oke, page of number dan hmm, formatnya mulai dari satu. Terus selanjutnya ini page of numbernya yang top di sebelah kanan atas. Ini ya. Setelah itu kita kasih nomor halaman, di mana setiap di halaman yang ada babnya itu penomorannya di bawah tengah, sedangkan di halaman biasa itu di sebelah kanan atas. Kita kasih nomor halaman dulu. Sini. Oke. Oke, sudah. Kemudian nomor 4 yaitu buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu update daftar isinya. Nah, yang pertama kita akan membuat covernya dulu. Berdasarkan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi. Judulnya kita tulis dulu. Hmm.
Kemudian lembar pengesahan. Kemudian halaman persetujuan pemilih skripsi.
dalam persetujuan pembimbing dan halaman pengesahan skripsi. Dan kita akan memberi nomor halaman pada halaman pengesahan dan halaman persetujuan pembimbing. Kita klik headernya, page up number, bottom of page, dan ininya dimatiin. Terus page up number, bottom, pilih yang mana. Juga iya. Selanjutnya, soal yang nomor 5, yaitu carilah 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley, setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang. Yang pertama, kita akan mencari pengertian ekonomi hijau. Soal ini ya. Kita ke ekonomi hijau. Citasi tadi di sebelah sini, Kak. Terus kita masukkan citasinya di sebelah sini. Tadi judulnya itu akuntansi lingkungan menuju ekonomi hijau. Benar. Berarti ini citasinya ini. Akuntansi lingkungan. Kita simpan dulu. Kita masukkan citasinya. Itu akuntansi lingkungan. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita cari lagi. Kita cari dua ya contoh-contoh buat citasinya. Yang kedua yaitu ini perbedaan ekonomi hijau dan konvensional. Kita cari yang mau kita citasikan bagian ekonomi konvensional. Kita implementasi, kita ambil bagian nih, kita salin, terus kita masukkan ke citasi. Kita masukkan dulu ke bagian sini. Jadi judulnya ekonomi hijau, konsep, prinsip, dan relevansi dalam pembangunan berkelanjutan. Kita kasih atas. Setelah itu, tentang keberlanjutan lingkungan masih sama dengan yang tadi, kita dapat ambil di sini. Ini ya, misal kita mau citasi ini. Kita masukkan ke keberlanjutan lingkungan. Di sini, misal kita mau insertnya di sebelah sini. Terus insert citasi ya, ekonomi hijau.
tentang pertanian berkelanjutan ya. Pertanian berkelanjutan adalah ini ya. Kita tahu di kelas ini. Masukkan aplikasinya. Ini kita aplikasikan tentang efisiensi energi. Kita cari tentang efisiensi energi. Kita terlebih dahulu. Industri hijau misal. Kita masukkan daftar pustakanya. Caranya itu insert bibliografi. Udah. Kemudian tinggal kita update daftar isinya. Oke, selesai.